Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa berharap manfaat maupun ridho Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia kita yang saat sementara ini dengan mempelajari ilmu syariat yaitu fikih secara bertahap-tahap maupun i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tentunya kita juga mengenal secara bertahap-tahap. Alhamdulillah saat ini kita akan mengkaji dari akidah ataupun etikot dari kita mengenal kepada Zat yang Maha Agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fikih. Saat ini kita masuk ke dalam kajian tauhid. Yang mana saat ini kita telah masuk di dalam pengenalan kepada malaikat-malaikat. Kemarin kurang lebih kita sudah membahas tentang pengenalan terhadap para nabi yang wajib diketahui, yaitu jumlah dari para nabi dan rasul tentunya yang telah kita ambil melalui pendapat dari para ulama. Dan tentunya sebagian dari para ulama mengatakan kurang lebih jumlahnya yaitu 124.000 para nabi dan jumlah rasul sebanyak kurang lebih 315 para rasul. Di antara mereka pun telah mengatakan ada para nabi dan rasul yang wajib untuk diketahui dan ada juga yang tidak wajib untuk diketahui. Sebagaimana ada namanya Nabi Sis, ada juga pernah kita dengar Nabi Daniel dan banyak lagi. Namun ada nabi dan rasul yang wajib diketahui, yaitu kurang lebih 25 nabi. Dan tentunya kemarin kita sudah bacakan ataupun kita kenal nabi tersebut. Gitu. Pertama adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yusuf, Nabi Saleh, dan nabi-nabi selanjutnya hingga nabi akhir yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, dan banyak lagi nabi yang wajib diketahui, nabi dan rasul, kurang lebih berjumlahnya yaitu 25 orang. Dan saat ini kita masuk kepada kajian yaitu mengenal dari malaikat yang wajib untuk diketahui. Tentunya malaikat yang wajib untuk diketahui. Ya, malaikat yang wajib untuk diketahui. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, kita memohon kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan rahmat anugerah yang begitu besar atas suatu ilmu yang kita hendak cari, yaitu tentang akidah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita akan membahas tentang malaikat yang wajib diketahui. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syarba wala nauma lahu. Sini masih mengenal tentang bagaimana malaikat tersebut. Apakah ia serupa dengan manusia? Tentu di sini dijelaskan terlebih dahulu malaikat itu bagaimana.
Wal malaku adapun malaikat alladzi bila abi ialah tanpa memiliki seorang ayah. Wa maupun ibu. La akala dan tidak juga makan. La syarba dan tidak juga minum. Wala nauma dan juga tidak tidur. Lahum tentunya bagi mereka. Maksud dari nazom tersebut ialah malaikat tercipta atau diciptakan, yaitu tanpa memiliki ayah ataupun ibu. Mereka juga tidak memerlukan dari makan, tidak juga memerlukan minum maupun tidur. Malaikat ini tentunya jumlahnya sangat banyak, teman-teman ya. Namun di sini kita mengenal dari malaikat itu sudah tidak serupa sebagaimana makhluknya, yaitu manusia kayak kita ini. Tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dan juga tidak butuh makan, tidak butuh minum, apalagi dengan tidur. Penjelasan dari nazom tersebut kurang lebihnya yaitu seorang mukallaf ia wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Amana rusulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Yang kurang lebih artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhan. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Para malaikat tentunya, di sini kita membahas tentang para malaikat ya teman-teman. Para malaikat tentunya sama sekali tidak memiliki dari sifat seperti sifat yang selayaknya dimiliki oleh manusia. Di antara mereka itu tidaklah tercipta dengan perantara dari ayah maupun ibu. Dan tidaklah ia makan maupun minum, apalagi tidur. Itulah malaikat. Jadi kalau kita mengenal dari malaikat, malaikat itu tidak serupa dengan manusia. Malaikat ini dia tidak makan, tidak minum, juga tidak istirahat. Dia hanya memiliki sifat taat kepada Allah. Dan jumlah malaikat sangat banyak, sahabat-sahabat. Ada malaikat tugasnya sujud saja, ya kan? Ada malaikat yang tugasnya di langit pertama. Ada malaikat tugasnya mencari majelis-majelis ilmu, dan banyak lagi malaikat-malaikat. Jadi sehingga jika kita melihat dari malaikat, kita wajib meyakini dan beriman bahwa ada malaikat yang Allah ciptakan, tidak serupa dengan manusia, dan sangat banyak tentunya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi untuk malaikat itu sendiri. Ciptakan banyak. Dan malaikat itu mentaati dari suatu perintah Allah. Ya, jika diperintahkan sujud ya sujud, sholat ya sholat, begitu. Kurang lebihnya begitu. Dan banyak juga malaikat-malaikat ini juga menunggu dari ayat-ayat Al-Quran. Kok bisa Ustaz mengatakan menunggu ayat Al-Quran? Karena di dalam suatu hadis atau suatu kisah, ada seorang sahabat yang tentunya cerita seorang pedagang, yang dia ini pedagang yang baik, yang suka banyak orang-orang mempercayai dari suatu barangan dagangannya untuk ke dia untuk dibawa, dikirim ke suatu tempat. Di dalam suatu perjalanan, kurang lebihnya ceritanya demikian, seseorang yang biasa begal ya, yang biasa membegal telah menumpang dari kendaraannya.
untuk menghantar dirinya ke suatu tempat yang dilaluinya sama tempatnya. Sehingga orang itu karena orang yang memiliki sifat amanah dan lain baik tersebut menerima dari permintaan tolong dia nih. Silakan ayo naik ke kereta, naik ke kudanya. Di suatu perjalanan ada suatu persimpangan dua jalan yang tentunya si pemuda ini biasa menggunakan jalan yang umum dilalui. Namun si begal tadi mengatakan ini jalannya lebih dekat yang simpang ini. Sehingga dengan kemurahan hati tadi, orang ini menerima dari permintaan si fulan ini untuk lebih cepat sampai ke suatu tempat tersebut. Sehingga dipakailah jalan yang ditunjukkan. Ternyata di perjalanan dia merasa aneh karena banyak tulang belulang manusia yang tentunya membuat heran bagi dia. Ternyata si penumpangnya adalah seorang begal. Dia tiba-tiba menghunus dari pedangnya dan ingin membunuh dia dan mengambil dari seluruh tumpang harta yang ada di tumpangannya. Namun si fulan ini mengatakan, udah ambil aja hartanya, jangan bunuh saya. Namun dia mengatakan, tidak, saya mengambil harta dan mengambil nyawa. Maka dia minta izin untuk sholat. Yang kurang lebih dia membaca ayat dalam suatu Al-Quran, memohon pertolongan kepada Allah, yang tentunya dihardik oleh si begal tersebut, yang menyebabkan dia ini tidak bisa melanjutkan dari ayat tersebut. Dia mengulang-ulang ayat tersebut. Saya lupa ayatnya, apa yang dibacanya. Tentunya ayat tersebut, ada malaikat yang menunggu dari ayat tersebut. Maksudnya menunggu di sini, dia menjadi wasilah penjaga dari ayat tersebut. Maka dia di atas langit mendengarkan doa ataupun dari ayat-ayat yang dilontarkan dia. Sehingga malaikat itu pun turun berupa manusia yang berpakaian besi, senjata lengkap, menaiki kuda, lalu menombak si orang dalam sejarah kisahnya itu menombak mereka ditombak oleh malaikat tersebut kepada si begal tersebut, sehingga begal itu pun mati. Dan akhirnya si fulan tadi menyelesaikan sholatnya dan bertanya, wahai fulan, siapa engkau? Dia mengatakan, saya ada malaikat dari penjaga ayat yang telah engkau baca. Wallahu a'lam. Dan ayat rahmat yang Allah memerintahkan untuk melindungi dari ayat-ayat tersebut. Malaikat pun melindungi dalam ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Sehingga sangat banyak para malaikat. Dan malaikat itu tidak serupa dengan manusia. Dia tidak butuh makan, tidak butuh minum, apalagi tidur. Sekarang kita akan melanjutkan dari bait selanjutnya. Tafsilul ashrin minhumul Jibril, Mikailul Israfil, Israel, Munkar Nankir, Waraqibu wa kadha, Atibu Maliku, Waridwanuh tadha. Tafsilul ashrin. Adapun dari rincian mereka, yaitu 10. Rincian mereka yaitu 10. Minhu, yaitu dari para malaikat. Jibrilun ialah malaikat Jibril. Mikailun yaitu malaikat Mikail. Israfilun yaitu malaikat Israfil. Israel dan malaikat Israel. Munkar yaitu malaikat Munkar. Nakiru dan malaikat Nankir. Waraqibun dan malaikat Raqib. Wakadha dan yang demikian juga. Raqib dan Atib. Atibun yaitu Atib. Wakadha dan ya demikian juga Atibun yaitu malaikat Atib. Malikun dan malaikat Malik. Waridwan dan malaikat Ridwan. Ihtada yang mengikuti.
Maksud dari nazom ini kurang lebihnya perincian dari para malaikat tersebut ada 10. Ini malaikat yang wajib diketahui ya sama sahabatku semuanya. Malaikat yang wajib diketahui yaitu kurang lebih ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nangkir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Orang mukallaf wajib ia meyakini atas 10 malaikat ini secara terperinci kurang lebihnya dengan mengetahui dari nama-nama mereka. Itu yang pertama yaitu malaikat Jibril. Beliau adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi tentunya. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Beliau adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengatur jumlah curahan hujan, lautan, sungai, rezeki, dan membentuk rupa janin di dalam rahim. Itu tugasnya malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail ini tugasnya air hujan. Ya, biasa dengan umum garis besarnya dulu kita dipelajari malaikat Mikail adalah malaikat yang memberi rezeki. Nah, dalam kata penjelasan yang lebih luasnya, malaikat Mikail ini tugasnya merangkap yaitu curahan hujan, mengatur dari curahan hujan, lautan, sungai, rezeki, dan membentuk dari sebuah janin di dalam sebuah rahim. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Tadi Jibril, Mikail, Israfil. Adapun malaikat Israfil yaitu beliau adalah malaikat yang telah ditugaskan untuk meniup trompet, yaitu meniup sangkakala pada suatu hal yang ditentukan oleh Allah. Dia mengatakan pada hari kiamat ini ditiup oleh malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Izrail. Adapun beliau ini tugasnya yaitu bertugas untuk mengeluarkan ruh dari setiap makhluk yang bernyawa. Itu tugasnya malaikat Izrail. Jadi malaikat Izrail ini tugasnya mencabut ruh yang berada di setiap tubuh-tubuh yang masih memiliki ruh, yaitu yang bernyawa. Yang kelima adalah malaikat Munkar, yang keenam ada Nangkir. Yaitu kedua malaikat tersebut, Munkar Nangkir, bertugas yaitu menanyai seorang hamba di dalam kuburnya mengenai dari tauhid, agama, dan kenabian. Itulah tugas dari malaikat Munkar dan Nangkir. Adapun malaikat Raqib dan Atid, mereka berdua adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal dari perbuatan. Salah satunya berada di sebelah kanan dan yang mencatat kebaikan, dan sedangkan yang satunya lagi di sebelah kiri untuk mencatat dari suatu keburukan. 9 malaikat tersebut yaitu adapun malaikat yang ke-9 adalah malaikat Malik. Beliau adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dari pintu neraka. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan, yang tentunya tidak asing bagi kita, sering mendengarnya, yaitu tugasnya beliau adalah menunggu dari pintu surga. Demikianlah malaikat-malaikat yang wajib untuk kita ketahui. Atau adapun jumlah malaikat tersebut sangat banyak dan ada tugas-tugas yang Allah berikan, tentunya tugas-tugas yang mulia kepada para malaikat. Dan adapun malaikat yang wajib untuk diketahui kurang lebihnya ada 10. Yang pertama yaitu Jibril, kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Izrail, kelima Munkar, yang keenam Nangkir, yang ketujuh Raqib, yang ke-8 Atid, yang ke-9 adalah malaikat Malik dan malaikat penunggu pintu surga yaitu malaikat Ridwan. Alhamdulillah, sehingga dari selesainya kita mengenal dari para malaikat yang wajib diketahui, maka
selesailah dari kajian kita malam hari ini. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya dan tekan like untuk mendukung video saya dan subscribe mendapatkan notifikasi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.